Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Alifian, NIM 08181117334045. Di sini akan mempresentasikan sedikit tentang proyek UTS Sistem Kontrol yang telah diberikan. Jadi pada proyek kali ini ya, disediakan jurnal yang dimana pada jurnal tersebut dijelaskan mengenai CTS atau Coupled Tank System serta tuning pada PID controller yang digunakan pada sistem tersebut. Jadi CTS ini seringkali dimanfaatkan dalam lembaga pemrosesan cairan dan industri kimia, yang dimana prinsip kerja dari CTS ini sendiri adalah menjaga ketinggian cairan dalam tangki pada tingkat tertentu sehingga dan juga mengontrol aliran keluar dan aliran masuk sehingga nilai tersebut adalah konstan. Berikut merupakan model atau diagram dari sistem coupled tank system atau CTS. Kurang lebih dapat digunakan persamaan Bernoulli untuk aliran yang stabil, non-viscous dan incompressible karena aliran dari tiap tangki ini sendiri adalah proporsional dengan akar dari total air dalam tangki. Adapun untuk parameter dari CTS-nya sendiri adalah sebagai berikut, mulai dari H1, H2, alpha 1 sampai 3 dan A1 sampai 2. Kemudian dari parameter-parameter tersebut didapatkan transfer function sebagai berikut, yaitu 0,0361 per 36,9406 S kuadrat ditambah 12,1565 S tambah 0,4514. Kemudian sistem feedback tersebut dapat digambarkan ya sebagai diagram di sebelah kanan sebagai berikut. Jadi pada CTS ini kontrol alirannya dapat dikendalikan melalui sebuah PID controller, yang dimana tuning dari PID tersebut pada jurnal ini dijelaskan yaitu melalui trial dan error, Ziegler-Nichols dan juga Cohen-Kuhn. Metode trial dan error ini merupakan metode termudah untuk mendapatkan nilai parameter PID. Namun karena metode ini didasarkan trial dan error, jadi tidak terjamin untuk bisa didapatkan nilai yang optimal dari parameter-parameter yang didapatkan melalui trial dan error ini. Selain itu juga memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian untuk metode Ziegler-Nichols kemudian untuk metode Ziegler-Nichols, metode ini merupakan metode tuning PID yang paling sering digunakan. Pada metode ini caranya kurang lebih pertama-tama parameternya dinolkan, kemudian KP akan ditingkatkan terus hingga tercapai max gain, yang dimana kemudian dari max gain itu di output dari loop tersebut mengalami osilasi. Nah, di titik ini kemudian gain max dicatat sebagai KU atau ultimate gain, dan periodenya juga dicatat sebagai TU. Kemudian untuk Cohen-Kuhn, dia ini metode tuning yang mirip dengan Ziegler-Nichols ya. Metode ini bersifat lebih fleksibel daripada metode ZN, tepat khususnya pada sistem-sistem yang dimana dia diperlukan dead time yang kurang dari 2 kali panjang time constant, kurang lebih seperti itu. Adapun untuk PID trial dan error yang sudah dilakukan di jurnal tadi ya, itu simulasinya dilakukan dengan PID P-nya 15, I-nya 1 dan derivatifnya D-nya 8, dan didapatkan hasil seperti di sebelah kanan ini. Kemudian selanjutnya untuk auto tuning, ini didapatkan hasil PID-nya parameter PID-nya P53,4, I 1,54 dan derivatif D min 2,98, dan menghasilkan hasil di sebelah kanan tersebut. Kemudian untuk Ziegler-Nichols, ini sesuai dengan jurnal didapatkan parameter proporsional P168, parameter integral I35 dan derivatif D201,6, sehingga didapatkan hasil di sebelah kanan tersebut. Kemudian untuk simulasi Cohen-Kuhn didapatkan parameter P235,88, parameter I 33,92 dan parameter D 203,21, sehingga
setelah di run didapatkan hasil sebagai berikut di sebelah kanan. Kemudian jika di rekap jadi satu ya, hasil akhir dari simulasi tersebut kurang lebih adalah seperti ini. Sebelah kiri adalah daftar parameter yang digunakan. Kemudian di sebelah kanan adalah performa dari CTS jika setelah menggunakan metode tuning dari masing-masing tersebut. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode trial dan error ini menghasilkan overshoot yang paling kecil, namun settling time dan rise time yang dibutuhkan cukup lama, yaitu untuk settling time-nya 84,40 detik ya, lebih dari 1 menit. Kemudian untuk rise time-nya 24 detik. Kemudian untuk metode Ziegler-Nichols membutuhkan waktu settling time 32,1 second, kemudian rise time-nya 3,29. Ini relatif jauh lebih cepat daripada trial dan error ya. Namun sebagai gantinya karena rise time dan settling time-nya cepat, sangat cepat, sehingga persentasi overshoot-nya meroket jauh 38 menjadi 38,5% jika dibandingkan dengan metode trial dan error yang hanya 6,86. Kemudian untuk metode Kohn-Kuhn ini sedikit lebih baik ya daripada Ziegler-Nichols karena dia membutuhkan settling time yang lebih cepat 23,59 dan juga memberikan rise time yang lebih cepat juga 2,81 dan juga memiliki persentase overshoot yang lebih kecil yaitu 33,7. Kemudian mungkin untuk menambahkan dari jurnal yang sudah diketahui, sebagai tambahan metode tuningnya bisa digunakan metode tuning IMC dan metode tuning Amigo. Mungkin pertama-tama ada metode tuning IMC. Kemudian untuk selanjutnya ada tuning AMC atau internal model control, yang dimana tuning ini merupakan metode tuning yang dikembangkan untuk digunakan pada algoritma kontrol non interaktif. Jika dibandingkan dengan metode ZN, metode AMC ini merupakan alternatif yang digunakan untuk mengatasi kondisi yang istilahnya sulit atau sukar dikondisikan dan bersifat relatif lebih stabil. Jadi pada metode ini kita perlu mengetahui nilai KB, KI, dan KD dari parameter-parameternya. Jadi di sini kita melihat transfer fungsi dari yang sudah diketahui di jurnal. Kemudian digunakan referensi bentuk umum fungsi transfer sebagai berikut ya di sebelah kanan itu. Kemudian dari fungsi transfer tersebut didapatkan variabel ini tau sama dengan akar 36,9406 atau jadinya taunya sama dengan 6,08. Kemudian zeta 12,1565 per 2 dikali 6,08 itu sama dengan 1, yang dimana kemudian dua variabel tersebut bisa digunakan untuk menentukan parameter KPI, KI, dan KD, yang dimana rumusnya bisa dilihat di sebelah kiri bawah itu, KP, KI, dan KD nya. Kemudian didapatkan untuk parameter PID nya P sama dengan 24,32, kemudian I sama dengan 0,08, dan D sama dengan 3,04. Adapun untuk hasilnya bisa dilihat di sebelah kanannya. Ya, kemudian selanjutnya adalah metode tuning Amigo atau Approximate M Constraint Integral Gain Optimization, yang dimana di sini metode tuning PID ini mengaplikasikan sejumlah persamaan dan menghitung parameter-parameter controller. Ditambah lagi metode ini dapat diaplikasikan terhadap sistem yang kerjanya dapat dikira-kira melalui FOPTD atau First Order Plus Time Delay. Adapun pada metode Amigo ini parameter PID-nya dapat dihitung melalui persamaan-persamaan sederhana sebagai berikut, yaitu KP sama dengan 1 per K dalam kurung 0,2 tambah 0,45 T per L, KI-nya sama dengan
1 per 0,4 L per plus 0,8 T per L plus 0,1 T kali L. Kemudian KD nya adalah 0,5 LT per 0,3 L plus T. Jadi setelah jika dilihat dari rumusnya tadi ya, ada nilai T dan nilai L. Nah, nilai T dan nilai L ini ya sebenarnya adalah untuk T itu sebenarnya adalah theta atau time constant ya, dan L itu sendiri adalah time delay atau tau. Jadi nilai T dan L ini dicarinya adalah dengan melihat step response ya. Nah, untuk step responsnya sendiri sudah dapat dihitung melalui MATLAB dan didapatkan hasil seperti itu. Dan jika melihat dari step response-nya, didapati bahwa theta itu kurang lebih adalah 2,1 dan tau itu sendiri adalah 35 dikurangi 2,1 yaitu adalah 32,9. Setelah didapatkan variabel-variabel tersebut, dapat dilakukan perhitungan terhadap KP, KI, dan KD sehingga didapatkan parameter-parameter PID-nya. P adalah sama dengan 7,05, I sama dengan 0,198, dan D sama dengan 1,030. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya dari jurnal dan uji coba yang telah dilakukan adalah bahwa pada sistem coupled tank atau CTS itu metode jika dilakukan PID tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols akan memberikan hasil dengan overshoot yang paling besar, namun memiliki settling time dan rise time yang lebih cepat dibandingkan dengan metode trial dan error. Kemudian metode Gohn-Coon atau CC juga memberikan hasil yang mirip dengan metode ZN dengan adanya selisih pada settling time dan rise time yang sedikit lebih cepat, dan juga memberikan overshoot yang lebih sedikit. Adapun untuk metode yang tidak di jurnal ya, atau metode EMC itu sendiri memberikan rest time yang relatif cepat namun masih lebih lambat dibandingkan dengan metode Ziegler-Nichols dan Gohn-Coon, dan juga memiliki settling time yang jauh lebih lama. Kemudian metode Amigo ini memberikan rise time dan settling time yang lebih lama tapi relatif lebih halus, jadi tidak ada kayak tanjakan yang tinggi gitu langsung, kemudian tapi terdapat overshoot yang dimana overshoot itu terjadi dalam selang waktu yang lebih lama. Demikian sedikit presentasi dari saya. Mengenai proyek UTS ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.